Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dan ragam bahasa, membaca dan menyimak, ringkasan, ikhtisar dan resensi, lalu ada diksi, paragraf, dan karya ilmiah. Lalu ada fungsi dan ragam bahasa yang memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Sumpah Pemuda 1928. Pada Undang-Undang Republik Indonesia terdapat pada nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional pasal 37 ayat 2. Pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Lalu pada Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu ada fungsi dari bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Selain menjadi bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia juga menjadi alat untuk berkomunikasi, alat kontrol sosial, dan lain sebagainya. Lalu ada ragam bahasa dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara berkomunikasi dan berdasarkan situasi pemakaiannya. Berdasarkan cara berkomunikasi dibagi menjadi dua, yaitu secara lisan dan tulisan. Secara lisan dan tulisan ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Keunggulan dan kelemahan dari cara berkomunikasi secara lisan, diantaranya keunggulannya yaitu berlangsung cepat dan jika ada kesalahan bisa langsung dikoreksi. Lalu kelemahan dari berkomunikasi secara lisan ini yaitu tidak memiliki bukti yang autentik dan dapat dimanipulasi. Contohnya dipakai untuk berpidato, berdebat, dan berdiskusi. Jika berkomunikasi secara tulisan memiliki keunggulan yaitu memiliki bukti yang autentik dan tidak dapat dimanipulasi. Memiliki kelemahan yaitu berlangsung lambat dan jika ada kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Biasanya digunakan untuk menulis makalah, jurnal, dan artikel. Tadi berdasarkan cara berkomunikasi, sekarang berdasarkan situasi pemakaiannya. Secara dibagi menjadi tiga, yaitu formal, semi formal, dan non formal. Formal biasanya dibagi menjadi dua, yaitu secara lisan dan tulisan. Secara lisan biasa dipakai untuk berpidato atau berdebat secara resmi dan lain sebagainya. Secara tulisan biasanya digunakan untuk menulis surat resmi atau menulis makalah dan lain sebagainya. Lalu pada non formal dibagi menjadi dua juga, yaitu secara lisan dan tulisan. Secara lisan biasanya digunakan untuk berbicara sehari-hari di rumah atau bercerita dan lain sebagainya. Secara tulis biasanya digunakan untuk menulis surat kepada kerabat atau menulis surat singkat dan lain sebagainya. Lalu membaca dan menyimak. Membaca yaitu suatu proses yang dimana untuk memperoleh suatu pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi, memahami makna bacaan, dan lain sebagainya. Teknik dalam membaca dibagi menjadi tiga, yaitu scanning, skimming, dan SQ3R. Scanning biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat. Jika skimming biasanya digunakan untuk mendapatkan suatu hal tertentu dari suatu bahan bacaan. Lalu ada SQ3R yang dimana di dalamnya ada survei, question, read, recall, dan review. Fungsi dari SQ3R ini biasanya untuk memahami isi buku dengan baik. Lalu ada menyimak yang dimana menyimak adalah mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh penutur untuk mendapatkan informasi. Tingkatan dari menyimak diantaranya mendengar, menginterpretasi, mengevaluasi, dan memberi reaksi. Lalu ada ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Ringkasan itu memerikan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Sedangkan ikhtisar yaitu memerikan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat struktur wacana. Lalu ada resensi yaitu karangan yang di dalamnya terdapat penilaian terhadap suatu karya tulis. Tujuan dari ringkasan dan ikhtisar ialah membantu pembaca mengetahui isi tebal atau karangan panjang dengan baik. Lalu ada tujuan dari resensi yaitu untuk memotivasi pembaca agar membaca buku yang asli.
Lalu ada diksi yang dimana di dalamnya ada konotasi, denotasi, dan idiom. Konotasi yaitu kata yang memiliki makna lain. Contohnya, Dini adalah anak yang ringan tangan dan baik. Kata ringan tangan ini bisa diartikan bahwa Dini adalah anak yang rajin dan suka menolong. Lalu ada denotasi yang dimana artinya adalah makna kata yang sesuai dengan makna sebenarnya. Lalu ada idiom yaitu ungkapan bahasa yang tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contohnya seperti gulung tikar. Lalu ada paragraf yang dimana satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Ciri paragraf yang baik di dalamnya terdapat kesatuan, kelengkapan, dan kepanduan. Lalu di dalamnya juga ada implisit dan eksplisit yang dimana perbedaan implisit dan eksplisit itu yaitu jika implisit itu topiknya itu tidak nyata ditulis, jika eksplisit itu topiknya nyata ditulis di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Lalu ada karya ilmiah yang dimana fungsi dari karya ilmiah ini yaitu sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penjelasan, ramalan, dan kontrol. Adapun aspek penting dalam karya ilmiah diantaranya tata tulisan, perwajahan, dan bahan. Tata tulisan misalnya seperti tulisannya harus Times New Roman ukurannya 12, tulisan angkanya, hurufnya, kapitalnya seperti itu. Jika perwajahannya misalnya seperti jarak atau spasinya harus berapa. Jika bahannya misalnya seperti kertasnya itu harus HPS A4. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari pertemuan pertama dan pertemuan ketujuh. Saya dapat mempelajari bagaimana cara membuat karya ilmiah yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.